Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini jumpa kembali dengan saya di channel Kebenaran Hari Ini. Dan channel Kebenaran Hari Ini memiliki program yang baru, yaitu Morning Devotion atau Renungan Pagi. Nah, pagi ini kita akan memulai dengan satu tema tentang buah Roh Kudus. Kita akan buka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, ada banyak kebencian di dunia. Suami membenci istri mereka dan sebaliknya istri membenci suami mereka. Orang tua membenci anak-anak mereka dan sebaliknya anak-anak membenci orang tua mereka. Kakak dan adik saling membenci. Masyarakat yang tinggal dalam satu komunitas yang sama menyimpan api permusuhan dalam hati mereka terhadap orang-orang yang seharusnya dekat dan intim dengan mereka. Kebencian tampaknya telah memenuhi dunia karena perang dan kekejaman telah menyebar ke mana-mana. Apakah Anda memiliki masalah dengan kebencian? Apakah Anda kesulitan untuk mempraktekkan kebaikan kepada orang lain? Orang-orang di antara kita yang jujur akan mengakui bahwa kita sering kali merasa lebih mudah untuk benci terhadap orang lain daripada berbuat baik. Bagaimanapun juga, kita harus mengatasi masalah kebencian ini dan menggantikan permusuhan dengan kasih, atau dunia kita akan runtuh menimpa kita. Kekristenan dibangun di atas kasih. Inti dari kekristenan adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah meminta anak-anaknya mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Yesus meringkas pengajaran Musa dan para nabi ke dalam dua perintah yang luar biasa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40. Dari pemurnian semua ajaran di dalam perjanjian lama ini, kita mempelajari paling tidak ada 3 kebenaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban utama kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua, kewajiban kedua adalah mengasihi diri sendiri secara tepat sehingga kita memiliki ukuran yang tepat untuk mengasihi sesama kita. Yang ketiga, kewajiban ketiga adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Perintah untuk mempraktikkan kasih di dalam dunia yang penuh kebencian dan ini jelas sekali. Kita harus mengasihi Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kita harus mengasihi orang lain sekalipun mereka tidak menyenangkan. Kita bahkan harus mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Bagaimana mewujudkannya? Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak hanya menuntun kita untuk mengasihi, tetapi Ia juga memberikan kesanggupan dan kecenderungan untuk mengasihi. Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah telah menunjukkan kasih-Nya terhadap orang-orang yang tidak layak dikasihi melalui pemberian putranya Yesus Kristus, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena Allah mengasihi kita, Rasul Yohanes menyatakan bahwa kita diwajibkan dan dimampukan untuk saling mengasihi, ayatnya yang ke-10. Roh Kudus yang memenuhi kita ketika kita bertobat dan yang berdiam di dalam hati kita, Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7, hadir untuk mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Allah yang digambarkan sebagai kasih telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, 1 Yohanes 4 ayat 13, dalam menggambarkan fungsi Roh Kudus di dalam hati orang-orang percaya. Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk menghasilkan buah roh, yaitu kasih, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Allah tidak berharap kita mengasihi dengan kekuatan manusia saja. Ia menempatkan Roh Kudus di dalam kita untuk memampukan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi diri kita sendiri dengan tepat, dan mengasihi satu sama lain
seperti terhadap diri sendiri. Puji Tuhan, demikian morning devotion pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.